Hai, selamat malam. Karena aku bikin video ini malam-malam, jadi aku bilangnya selamat malam aja ya. Terus sebelumnya aku mau minta maaf karena suara aku serak. Ini nggak dibuat-buat. Aku emang lagi sakit. Aku kena batuk, flu, tipes 3 hari yang lalu dan sampai sekarang. Dan bukannya aku nggak mau nunggu sampai aku bener-bener sembuh untuk bikin video ini. Cuman aku emang udah nggak sabar membagikan informasi ini ke kalian buat kalian yang sudah menunggu-nunggu untuk bisa masuk Australia. Karena ini video pertama aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Rose, aku asli Sidoarjo. Aku udah lama tinggal di Bali. Pekerjaan, aku baru masuk dunia makeup as a makeup artist. Sebelumnya aku kerja di Maskapai Nasional Indonesia as a cabin crew. Terus aku menikah dengan Australian citizen Juni 2021 lalu, baru beberapa bulan, belum lama. Dan sekitar 9 hari yang lalu suami aku terpaksa balik ke Australia tanpa aku karena aku belum dapat visa dan sempat galau-galauan seminggu ini, dan ternyata kemarin my visa granted. Pastinya seneng banget karena nggak lama setelah suami aku pergi visa aku granted. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya aku udah nunggu visa ini approve itu udah 9 bulan lamanya guys. Karena aku pertama kali apply visa ini di April 2021, bahkan sebelum suami aku nyampe Indonesia. Jadi setelah 9 bulan lamanya aku aktif join di grup-grup Facebook, aku research, aku tanya ke sana ke sini. Akhirnya aku menemukan apa kesalahanku, karena aku juga mempelajari kesalahan orang-orang di grup itu, kenapa sampai exemption mereka ditolak, kenapa sampai visa mereka nggak ACC. Jadi berdasarkan informasi yang aku terima tahun lalu dan bahkan sampai saat ini memang peraturannya masih begitu, siapa yang boleh masuk Australia itu adalah family and spouse. Dari informasi yang aku terima itu, apply-lah aku visitor visa yang family stream, karena kan katanya yang boleh masuk itu kan memang family and spouse, ya kan. Setelah apply itu aku tunggulah berbulan-bulan lamanya ya kan, sampai 9 bulan, dan itu nggak approve. Kenapa gitu kan? Akhirnya kayak yang aku bilang tadi, aku research lah di grup-grup Facebook itu. Aku research dan akhirnya aku menemukan apa kesalahanku. Kesalahan aku itu, setelah apply visa, bukannya aku langsung apply exemption, aku malah nunggu visa aku approve dulu baru aku mau apply exemption. Karena kan pikirku emang visa dulu, visa approve, baru aku apply exemption. Karena kan gini kondisinya sebenarnya, walaupun kamu dapat visa, tapi kalau kamu nggak punya exemption, tetap aja kamu nggak boleh masuk Australia. Mungkin kamu udah denger lah ya soal ini. Nah, satu lagi nih informasinya yang aku dapat selama research aku. Jadi kan memang aturannya begitu, yang boleh masuk cuma family sama spouse. Jadi mereka itu akhirnya berbondong-bondong apply ke yang family stream. Sampai mereka melupakan adanya si turis ini, karena emang mereka ngiranya turis masih belum boleh masuk. Padahal ya poinnya bukan di situ. Sebenarnya mau family stream atau mau tourist stream, kalau kamu nggak punya exemption ya kamu nggak akan bisa masuk. Exemption. Karena kan aturan untuk mengajukan exemption memang sudah jelas, family member atau spouse. Jadi kalau kamu mau mengajukan exemption, kamu juga harus bisa membuktikan bahwa kamu memang benar family member atau spouse dari Australia citizen. Nah, kalau memang kamu sudah bisa membuktikan hubungan kamu as a family member or spouse from Australian citizen, maka nggak ada alasan buat mereka nolak exemption kamu. Nah, kalau exemption kamu ini memang sudah approve, kamu akan gunakan ini, kamu tinggal screenshot dan kamu lampirkan ini ke aplikasi visa kamu. Nah, jadi dari semua informasi yang aku dapat itu, akhirnya aku memutuskan untuk mengubah family stream aku ke turis. Dengan segala macam resiko yang sudah aku pertimbangkan, mungkin akan nunggu lama lagi atau gimana, aku nggak tahu waktu itu. Yang penting ya udahlah, nekat aja gitu. Toh udah terlanjur nunggu lama juga, mau gimana gitu. Akhirnya tanggal 27 Januari kemarin aku batalin visa aku yang udah aku apply pertama. Aku pindah ke turis visa. Di hari itu juga aku langsung apply exemption dan aku lampirin karena kan kalau kita apply visa setelah selesai, mereka itu akan ngasih kita email dan ngasih kita kayak lampiran dokumen gitu loh, kalau visa aplikasi kita itu sudah mereka terima. Nah, dokumen itu aku download, aku lampirin ke aplikasi extension aku. Terus di tanggal 2 Februari, extension aku approve sekitar jam 10 pagi. Itu aku screenshot, aku balik lampirin ke dokumen visa aku, dan gak nyampe 3 jam my visa granted.
Untuk kalian yang mau apply visanya, linknya ada di sini. Aku juga udah tulisin di description box. Kalian tinggal klik aja. Nah, setelah kalian masuk, kalian tinggal daftar aja email, pakai email dan bikin paspor. Terus setelah masuk, kalian tinggal isi data diri dan ikutin step by stepnya yang ada di situ. Kemudian di akhir, kalian kan harus mencantumkan beberapa dokumen. Lalu untuk dokumen-dokumennya, kalian siapin paspor, national ID, mutasi rekening 3 bulan terakhir, pas foto, ID card perusahaan untuk membuktikan bahwa kamu bekerja di suatu perusahaan atau bukti yang lain. Terus untuk kalau ditanya berapa minimal saldo yang mengendap, aku sendiri nggak tahu dan aku sendiri nggak yakin apakah itu memang benar-benar harus 3 bulan terakhir ya. Ini kan dokumen yang aku lampirkan, kalian bisa ikutin, bisa juga enggak. Tapi untuk saldo yang mengendap, aku nggak bermaksud apa-apa di sini, tapi ya semoga ini bisa jadi referensi kalian lah. Kalau mutasi rekening aku kemarin, saldo mengendapnya ada sekitar 5.000 Australian dollar, kalau di rupiah sekitar 50 juta. Nah, tapi aku sendiri sekali lagi nggak yakin berapa jumlah minimalnya ya. Biaya visanya itu sekitar 145 Australian dollar, atau kalau di rupiah itu sekitar 1,5 juta. Terus setelah kalian apply ini visa, kalian tuh pasti akan dapat email, dan di dalam email itu ada lampirannya tuh kayak gini. Nah, dokumen ini yang kita pakai untuk apply exemption, yang akan kita cantumkan di exemption yang kita apply. Nah, untuk exemptionnya, linknya ada di sini. Aku juga udah taruh linknya di description box di bawah link visa ya. Terus untuk exemptionnya kalian masuk kayak biasa. Cuman kalau kalian baru pertama, berarti kan harus bikin account dulu, harus create account, terus baru masuk. Nah, di situ kalian akan diminta untuk isi data diri dan isi data pasangan. Nah, untuk catatan sebelum kalian dengerin ini lebih ke belakang lagi, persyaratan exemption ini aku ingatkan ya, persyaratan exemption ini kan untuk family member and spouse. Jadi kalau kalian bukan family member atau spouse, kalian belum bisa mengajukan exemption. Yang dikategorikan sebagai spouse ini adalah de facto atau pasangan menikah. Jadi kalau kalian belum dua-duanya, sebaiknya kalian minta dinikahin dulu. Atau kalau kalian sekarang memang lagi terpisah, kalian bisa mendaftarkan hubungan kalian sebagai de facto, asalkan salah satu dari kalian berdomisili di New South Wales. Kalian gak harus tinggal bersama untuk mendaftarkan diri sebagai de facto ya. Tapi persyaratannya cukup ruwet, memakan biaya dan memakan waktu. Karena dulu waktu aku apply de facto itu kurang lebih 3 bulan baru approve. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa tunggu sekitar Maret atau April, karena kabarnya Australian border untuk turis akan buka sekitar Maret atau April. Jadi kalau emang kalian nggak mau repot, ya harus sabar menunggu. Nah, lanjut untuk ini ya, extension formnya ya. Jadi setelah kalian disuruh mengisi data diri dan data pasangan, kemudian kalian akan disuruh menuliskan alasan kenapa kamu mau masuk Australia. Saran aku, kamu jangan bikin alasan yang bertele-tele, bikin alasan yang udah basic aja dan jujur aja, emang kamu mau ketemu pasangan sama keluarga, karena memang semenjak pandemi kamu belum ketemu mereka sama sekali. Udah gitu aja. Aku pun juga begitu, karena menurut aku ya, tips dari aku, jangan sampai kamu mengindikasikan kalau kamu hanya menjadikan visitor visa ini hanya sebagai batu loncatan untuk kamu apply partner visa atau visa-visa yang lain di sana. Jangan. Yakinkan mereka dengan alasan yang sesingkat dan sejelas mungkin bahwa kamu itu memang benar-benar cuma mau berkunjung aja dan kamu bakal pulang lagi kok ke negaramu setelah masa kunjungan berakhir. Yakinkan itu. Jangan sampai mereka berpikir, oh, kamu mau pakai ini visitor visa, terus kamu begitu nyampe sana kamu mau apply ini partner visa, kamu mau tinggal selamanya di Australia. Jangan. Karena seperti yang kamu tahu, Australia ini kan masih sangat apa ya dibilang, masih sangat membatasi sekali kan pengunjung yang masuk ke negara mereka. Dan orang-orang yang pada apply partner visa pun yang offshore ya, yang di luar Australia, itu sampai setahun lebih itu bahkan belum mereka approve. Tapi kelebihannya, kalau kamu apply partner visa di dalam Australia, kamu akan dapat bridging. Nah, untuk penjelasan seputar partner visa ini kita akan bahas nanti. Sekarang lanjut ke exemption. Setelah kamu diminta untuk menuliskan alasan kamu kenapa kamu mau masuk Australia, terus kamu akan disuruh melampirkan beberapa dokumen, dokumen pendukung bahwa kamu memang benar family member atau spouse dari Australian citizen. Dokumen-dokumen yang aku lampirkan itu ada paspor, terus sertifikat vaksin 1 dan 2,
sertifikat de facto dan buku nikah. Karena aku punya dua-duanya, aku lampirkan dua-duanya. Kalau kalian punya salah satu aja. Kalau kalian nggak punya, kalian bikin dulu. Terus aku juga lampirkan joint bank account, bukti joint bank account. Kalau kalian nggak punya nggak usah. Terus apa lagi ya? Sebenarnya aku juga lampirin ini sih, paspornya suami aku sebagai bukti kalau memang suami aku memang Australian citizen. Itu sih. Jadi ini sistemnya bolak-balik ya. Jadi visa untuk exemption, exemption untuk visa. Jadi kalau udah kalian tinggal nunggu. Aku kemarin setelah exemption aku approve dan aku lampirkan, nggak sampai 3 jam kan visa aku approve. Jadi kalian tunggu aja. Semoga berhasil, semoga info ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian cepat bisa berkumpul lagi dengan pasangan kalian di Australia sana. Aku juga sangat menerima kritik dan saran dari kalian karena ini video pertama aku dan aku sangat menyadari aku ngomongnya masih terbata-bata. Aku sangat menerima kritik dan saran. Kalian silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Aku akan jawab sebisa aku. Apalagi ya, kayaknya udah deh, cukup sampai di sini. Makasih udah nonton sampai akhir dan sekali lagi semoga info ini bermanfaat dan see you next video.